Para jin pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur, dan konon hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, inda zikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan, dan kita semua selamat sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, para wali songo periode awal dalam menyebarkan ajaran Islam di Nusantara, khususnya tanah Jawa, ternyata tidak berjalan mulus. Hambatan demi hambatan, terutama dipengaruhi oleh kekuatan negatif makhluk halus. Beruntung dari sekian wali hebat yang diutus, salah satunya memiliki kemampuan untuk menyingkirkan pengaruh makhluk halus tersebut. Wali penakluk makhluk halus tersebut adalah Syekh Subakir. Berdasarkan buku Babat Tanah Jawa, para wali yang dikirim dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad ke-1 untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara pada periode awal, mengalami kesulitan dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Beberapa kali Sultan Muhammad ke-1 mengirimkan para ulama ke tanah Jawa, namun pada umumnya mengalami kegagalan. Ada beberapa faktor penyebab kegagalan itu, antara lain masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, ajaran Islam hanya menjangkau kelompok kecil karena sebagian besar masih teguh dengan kepercayaan mereka. Belum lagi saat itu Pulau Jawa masih merupakan hutan belantara. Namun penyebab paling utamanya adalah pengaruh makhluk halus dan jin-jin jahat. Para jin, para dedemit, dan para lelembut tersebut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya, dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa merubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Syekh Subakir yang memiliki keahlian dalam bidang ruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika dikirimlah ke tanah Jawa oleh Kesultanan Turki Utsmaniyah. Misi khusus Syekh Subakir adalah menyingkirkan pengaruh negatif makhluk halus yang menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Ada dua versi cerita bagaimana Syekh Subakir menaklukkan kekuatan gaib di tanah Jawa. Versi pertama disebutkan bahwa untuk menyingkirkan kekuatan makhluk halus, Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Sampai di tanah Jawa,
batu bernama Raja Aji Kalacakra itu dipasang di tengah-tengah Pulau Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Diletakkan di Gunung Tidar karena tempat ini dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya Pulau Jawa. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, konon setelah batu itu diletakkan di sana, alam mulai bergejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendadak mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti siang dan malam. Lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak, jailangkung semua hanyut dalam air karena tidak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir. Merespon situasi ini, Sabdo Palon, raja bangsa jin tanah Jawa waktu itu yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas itu. Sabda Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir dan menanyakan maksud pemasangan batu hitam itu. Syekh Subakir menyampaikan bahwa dirinya sengaja memasang batu hitam itu untuk mengusir para jin dan makhluk halus yang menghambat penyebaran ajaran agama Islam. Keduanya pun berdebat panjang dan kemudian mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Sabdo Palon tidak menduga kalau Syekh Subakir sangat tangguh. Sabdo Palon akhirnya menawarkan perundingan. Dalam perundingan itu, Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin kesepakatan. Antara lain, Syekh Subakir beserta para ulama boleh menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, raja-raja Islam, namun dengan catatan para raja Islam itu jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang sudah diwariskan turun-menurun. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, versi kedua dari cerita ini adalah bahwa untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Tombak sakti penolak balak tersebut ditancapkan tepat di puncak Gunung Tidar. Konon begitu ditancapkan, tombak pusaka itu langsung menciptakan hawa panas di Gunung Tidar. Para jin pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagian masyarakat sebagai wilayah yang angker. Bahkan sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan ke Gunung Serandil
tombak sakti tersebut saat ini masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama Makam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Setelah kekuatan penghalang disingkirkan, penyebaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar. Syekh Subakir menjadi sangat terkenal dan dikagumi, diidolakan di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib ketika itu. Karena ketenarannya dan keterkenalannya dan merasa didewakan di tanah Jawa, pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia, Iran. Dia pulang ke Persia agar masyarakat tidak memujanya dan kembali kepada ajaran tauhid yang benar. Lagi pula Syekh Subakir harus pulang karena tugasnya untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Setelah wafat, posisi Syekh Subakir digantikan oleh Wali Songo lainnya, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Jamaah channel Cerita Pesantren yang dirahmati Allah, begitulah cerita tentang karomah Syekh Subakir menumbali tanah Jawa agar agama Islam bisa masuk ke tanah Jawa tidak dihalangi oleh pengaruh negatif. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.